Ramban daun singkong lalu dibuat daun singkong. Assalamualaikum, apa kabar bunda-bunda semuanya? Hari ini bunda-bunda yang selalu setia nonton konten-konten Epi diberikan kesehatan serta kelapangan rezekinya, amin. Kembali lagi di video sederhana Epi. Kali ini Epi mau masak daun singkong tumbuk ya bun, atau daun ubi. Kalau di tempat Epi biasanya namanya daun ubi tumbuk ya bunda-bunda. Lagi pada ngapain nih? Udah pada siapan? Kalau belum siapan, siapan dulu. Nanti kalau udah siapan baru tonton video Epi lagi sampai habis. Biasanya itu Epi masak daun ubi ngeramban di belakang rumah. Kali ini Epi ngeramban daun ubinya di tempat tetangga. Kebetulan ya, di belakang rumah Epi itu lagi Epi bersihkan semalam itu daun ubinya, batang-batangnya. Jadi karena udah tua-tua ya kan, jadi untuk saat ini daun ubinya itu Epi ngeramban di tempat tetangga ya bun. Kalau bunda-bunda masak apa nih hari ini? Komen di kolom komentar yuk bunda-bunda, hari ini pada masak apa aja sih. Oh ya, ini karena daun ubinya mau kita tumbuk, jadi ini kita putik-putik dulu ya daun ubinya ya bun. Bunda jangan heran ya kalau misalnya Epi tuh selalu masak sayur, karena emang Epi itu doyan banget sama yang namanya sayur bun. Jadi kalau makan itu Epi wajib banget pakai yang namanya kalau makan tanpa pakai sayur itu kayak ada yang kurang aja gitu bun. Walaupun sayurannya itu hanya direbus aja gitu bun, ataupun hanya lalapan, pokoknya di rumah itu wajib banget yang namanya sayur. Lagi kalau udah sayur daun singkong atau daun ubi ditumbuk kayak gini, pasti Dizian itu seneng banget bun, dan pastinya lahap banget makannya. Setelah selesai kita putik-putik daun ubinya, lanjut di sini Epi udah siapkan bumbu untuk numbuk daun ubinya. Epi udah siapin bawang merah, jahe, daun salam, serai, dan juga halus atau anak udang gitu ya kan bun. Nah kalau Epi biasanya semua bahan-bahan ini Epi tumbuk juga numbuk daun ubinya. Nah ini setelah daun ubinya kita cuci, baru kita masukkan ke lumpang. Kalau di tempat Epi ini namanya lumpang ya bun. Nah, kalau di tempat bunda-bunda apa sih nama alat ini? Ada yang bilang sih juga tumbukan daun ubi ya kan. Epi juga baru banget beli yang namanya lumpang ini. Dulunya kalau Epi mau masak daun ubi itu nggak diremas-remas pakai garam gitu kan sampai layu, Epi itu gunakan blender. Nggak bisa bayangkan nggak gimana kalau Epi masak daun ubinya itu pakai blender. Seperti itu beberapa kali Epi masak daun ubi itu menggunakan blender bun. Tapi blendernya itu nggak halus-halus banget gitu. Tapi enak juga kok bun. Yang penting rasanya itu pas. Tapi kalau masak daun ubi ditumbuk kayak gini bisa tambuh-tambuh bun makannya. Dan emang seenak itu yang namanya daun ubi ditumbuk bun. Apalagi kalau udah dipanasin besok paginya atau besoknya gitu kan bun. Itu enak banget daun ubi tumbuk itu. Bener-bener banget enak banget bun. Nah ini daun ubinya kita tumbuk-tumbuk ya bun sampai dia halus. Udah kayak gini bentuknya, langsung aja di sini Epi masukkan bawang merahnya bun. Kita masukkan bawang-bawang merahnya semua ke dalam lumpangnya. Sebenarnya kalau masak daun ubi tumbuk ini ada versinya masing-masing ya bun. Seperti yang pernah Epi bilang di video-video Epi sebelumnya, itu kalau masak punya cara dan versinya masing-masing atau versinya yang beda-beda ya bun. Versinya Epi sendiri kalau misalnya masak daun ubi itu ya seperti ini bun, ditumbuk-tumbuk dulu sampai setengah halus. Jika sudah setengah halus langsung Epi masukkan bawangannya juga Epi tumbuk ke dalam daun ubi yang lagi kita tumbuk bun. Ini ada juga versi lain kalau misalnya masak daun ubi tumbuk itu bumbunya di blender atau digiling ya bun. Kalau langsung aja dimasukkan ke dalam daun ubi yang sedang kita tumbuk ini bun. Nah kalau semua bawang-bawangnya udah halus, terus juga daun ubinya udah halus seperti langsung ini, Epi masukkan anak udang atau udang halus ya kalau di tempat Epi namanya udang halus. Itu langsung kita masukkan aja ke dalam lumpang juga bun. Tapi ini udang halusnya jangan lupa dicuci ya bun. Nah kalau Epi ini udah Epi cuci, tadi Epi udah rendam juga udang halusnya biar nggak terlalu asin gitu bun. Nah, kita masukkan semua ke dalam lumpang lalu kita tumbuk-tumbuk lagi sampai menurut kita halusnya itu udah pas ya gitu ya bun. Nah kembali lagi ke selera masing-masing. Kalau mau lebih halus, mau masih sedikit ada kasar-kasarnya itu juga boleh. Itu terserah dan kembali ke selera masing-masing.
kelihatannya numbuk daun ubi itu biasa aja ya, tapi numbuk daun ubi itu bener-bener juga menguras tenaga loh. Tapi juga loh numbuk daun ubi kayak gini ternyata. Nah ini ternyata daun ubinya udah halus ya bun. Kalau menurut Epi ini udah bisa lah ya kan dimasak. Nah kalau halus-halus banget juga nggak enak kayaknya menurut Epi. Nah kalau Epi tadi kan sebelum daun ubinya ditumbuk itu udah dicuci ya kan daun ubinya. Namun setelah ditumbuk kayak gini itu Epi lalu cuci ulang ya bun. Setelah dicuci daun ubinya Epi peras kayak gini bun agar mengeluarkan air yang hijau-hijaunya bun. Gitu bun. Epi nggak suka aja, nggak tahu Epi emang nggak suka aja gitu daun ubinya ada air yang hijaunya itu. Udah bisa lihat sendiri air yang Epi peras itu hijau banget ya kan bun. Epi di air perasan daun ubi yang hijau itu ada natrium sodium yang menyebabkan naiknya tensi seseorang setelah makan daun ubi gitu ya kan bun. Pasti bunda-bunda juga pernah denger kan kenapa kalau orang habis makan daun ubi itu tensinya naik gitu ya. Atau orang yang tensinya tinggi itu nggak boleh makan daun ubi. Nah di dalam daun ubi itu terdapat kandungan natrium sodium berpengaruh terhadap tensi seseorang gitulah ya kan bun. Menurut Epi sih kayak gitu ya. Jadi kan? Seperti itulah pemahaman Epi sedikit ya bun. Setelah daun ubinya tadi kita peras, lanjut Epi rebus pakai daun salam dan juga 1 batang serai ya bun yang udah digeprek. Setelah daun ubinya lembut lalu kita tuangkan santannya. Pertama kali yang Epi tuang itu tadi santan cair ya bun. Lanjut kita ublek-ublek aja, kita kacau-kacau sampai dia tanak ya. Kalau udah tanak dan mendidih, lanjut kita tambahkan juga lagi santan kentalnya. Di sini Epi menggunakan santan cair dan santan kental ya bun. Kalau semua bahan-bahannya udah masuk ke dalam kuali, kita ublek-ublek aja, kita aduk-aduk aja ya bun. Jangan sampai santannya itu pecah gitu kan. Terus jangan lupa kita kasih perbumbuannya gula, garam dan juga penyedap rasa ya bun. Rasa masakan kita itu tambah maknyus dan tambah mantul ya. Kalau gula, garam dan juga penyedap rasanya udah masuk, kita ublek-ublek lagi sampai benar-benar mendidih ubinya. Kalau gulai daun ubi tumbuknya itu udah mendidih dan udah benar-benar tanak, berarti masakan kita udah selesai ya bun. Udah masak, udah bisa siap santap ini. Oke, karena ini udah di akhir video dan masak-masak Epi udah siap, jadi sampai di sini dulu video Epi kali ini ya bun. Jangan lupa untuk selalu tonton video-video sederhana Epi selanjutnya. Pastinya jangan lupa kita untuk selalu bersyukur setiap harinya. Assalamualaikum dan bye-bye.